Bayangkan kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi saat tiba waktunya untuk meminta kenaikan gaji, kamu merasa bingung dan tidak yakin harus mulai dari mana. Apa yang akan kamu lakukan? Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tetapi sebenarnya, kunci untuk sukses dalam negosiasi gaji terletak pada persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan keberanian untuk berbicara. Dalam video ini, kita akan menjelajahi teknik-teknik yang akan membantu kamu meraih apa yang pantas kamu dapatkan, sekaligus membangun hubungan yang kuat dengan atasanmu. Sebelum memasuki ruang negosiasi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui dengan pasti nilai pasar diri Anda. Ini berarti memahami standar gaji untuk posisi yang Anda lamar atau posisikan, baik dalam industri maupun dalam perusahaan tempat Anda bekerja. Mengetahui nilai pasar memberi Anda landasan yang kuat untuk berbicara tentang apa yang Anda harapkan dan mengapa Anda berhak mendapatkannya. Mulailah dengan meneliti gaji rata-rata untuk posisi Anda. Ada banyak sumber informasi yang dapat Anda gunakan, seperti situs pencarian kerja, laporan pasar tenaga kerja, atau bahkan jaringan profesional. Sumber-sumber ini akan membantu Anda mendapatkan angka yang realistis dan akurat. Beberapa situs populer yang sering digunakan antara lain Glassdoor, PayScale, dan Indeed, yang memberikan informasi berdasarkan lokasi, pengalaman, dan industri. Namun, jangan berhenti di angka rata-rata. Setiap individu memiliki nilai yang berbeda tergantung pada keterampilan, pengalaman, dan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Cobalah untuk mengevaluasi keterampilan unik yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda memiliki sertifikasi tertentu, pengalaman internasional, atau keterampilan langka, itu bisa membuat Anda bernilai lebih tinggi daripada rata-rata pekerja di posisi serupa. Selain itu, pikirkan kontribusi spesifik yang telah Anda buat dalam peran Anda saat ini. Apakah Anda pernah memimpin proyek yang berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan? Apakah Anda berhasil menghemat biaya atau meningkatkan efisiensi? Prestasi seperti ini adalah alasan kuat untuk negosiasi gaji yang lebih tinggi. Mengerti nilai pasar juga melibatkan faktor-faktor eksternal, seperti ekonomi makro dan tren industri. Ketika ekonomi sedang booming, banyak perusahaan yang bersedia membayar lebih untuk mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, mungkin lebih sulit untuk meminta kenaikan yang signifikan. Mengikuti perkembangan terkini dan tren di industri Anda bisa membantu mengkalibrasi ekspektasi Anda. Selain nilai eksternal, ada juga faktor internal yang perlu diperhitungkan, seperti kebijakan gaji di dalam perusahaan tempat Anda bekerja. Setiap perusahaan memiliki struktur gaji yang berbeda, dan penting untuk mengetahui di mana posisi Anda dalam rentang tersebut. Apakah perusahaan tersebut cenderung membayar di bawah, sesuai, atau di atas pasar? Mengetahui ini bisa menjadi referensi yang kuat ketika bernegosiasi. Setelah Anda mengetahui nilai pasar diri Anda, langkah selanjutnya adalah membangun kasus yang kuat untuk negosiasi. Pada dasarnya, negosiasi gaji adalah soal membuktikan kepada atasan atau HRD mengapa Anda layak mendapatkan lebih. Untuk itu, Anda perlu menyiapkan argumen yang solid berdasarkan fakta, data, dan hasil kerja. Pertama-tama, kumpulkan semua bukti yang menunjukkan kontribusi Anda terhadap perusahaan. Dokumen prestasi dan pencapaian adalah aset penting dalam negosiasi. Jika memungkinkan, kuantifikasikan hasil kerja Anda. Misalnya, saya berhasil meningkatkan efisiensi tim sebesar 20% dalam 6 bulan terakhir. Atau, proyek yang saya pimpin berhasil menghemat biaya perusahaan sebesar 500 juta rupiah dalam setahun. Data konkret seperti ini sulit untuk dibantah dan memberikan landasan yang kuat untuk permintaan kenaikan gaji. Selain itu, Anda juga perlu menonjolkan keterampilan dan kemampuan yang Anda miliki yang sulit untuk digantikan. Misalnya, jika Anda memiliki keahlian teknis yang sangat diperlukan perusahaan, seperti pemrograman tingkat lanjut atau sertifikasi profesional yang relevan, ini bisa menjadi argumen tambahan yang memperkuat posisi Anda. Jangan lupa untuk menyoroti pengembangan diri yang Anda lakukan, seperti mengikuti pelatihan, seminar, atau mendapatkan sertifikasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa Anda berinvestasi dalam diri sendiri untuk terus memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Terakhir,
Cobalah untuk melihat negosiasi ini sebagai peluang untuk berdiskusi, bukan sekadar menuntut. Membangun kasus yang kuat tidak hanya soal data, tapi juga bagaimana Anda menyampaikannya dengan cara yang diplomatis dan meyakinkan. Ketika Anda bisa menjelaskan kontribusi Anda secara objektif dan menghubungkannya dengan kepentingan perusahaan, peluang untuk sukses dalam negosiasi akan jauh lebih besar. Selain persiapan secara materi, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan negosiasi gaji adalah waktu. Meminta kenaikan gaji pada waktu yang salah bisa memperkecil peluang Anda, bahkan jika argumen Anda kuat. Oleh karena itu, penting untuk memilih momen yang tepat untuk melakukan negosiasi. Salah satu waktu terbaik untuk negosiasi gaji adalah setelah Anda berhasil menyelesaikan proyek besar atau memberikan kontribusi yang signifikan. Ini adalah saat di mana dampak dari pekerjaan Anda masih segar dalam ingatan atasan, sehingga mereka lebih mungkin mempertimbangkan permintaan Anda dengan serius. Selain itu, akhir tahun atau saat evaluasi kinerja tahunan seringkali merupakan momen yang baik, karena banyak perusahaan melakukan penyesuaian gaji di waktu tersebut. Namun, ada juga situasi di mana meminta kenaikan gaji mungkin tidak tepat. Misalnya, jika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan atau baru saja melakukan PHK, mengajukan negosiasi gaji bisa dianggap tidak peka. Dalam situasi seperti ini, mungkin lebih bijaksana untuk menunda permintaan Anda hingga keadaan perusahaan membaik. Anda juga perlu mempertimbangkan dinamika internal perusahaan. Apakah perusahaan sedang merombak tim manajemen atau menjalani transisi kepemimpinan? Jika ya, menunggu sampai struktur stabil mungkin akan memberi Anda hasil yang lebih baik. Memahami situasi perusahaan secara keseluruhan akan membantu Anda menentukan waktu yang tepat untuk negosiasi, meningkatkan peluang Anda mendapatkan kenaikan gaji yang layak. Setelah Anda melakukan persiapan yang matang, saatnya untuk masuk ke proses inti dari negosiasi gaji, teknik negosiasi itu sendiri. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu Anda mengomunikasikan permintaan Anda dengan lebih baik, tetapi juga menjaga agar proses negosiasi berjalan secara profesional, terarah, dan tidak menimbulkan ketegangan. Ingat, negosiasi gaji bukanlah perang atau konfrontasi, melainkan diskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu kunci sukses dalam negosiasi gaji adalah memahami posisi perusahaan. Setiap perusahaan memiliki berbagai pertimbangan ketika memberikan kenaikan gaji atau menawarkan paket kompensasi. Pemahaman yang baik tentang apa yang perusahaan cari, keterbatasan yang mereka hadapi, dan kebijakan internal mereka akan sangat membantu dalam menentukan pendekatan negosiasi Anda. Misalnya, jika perusahaan Anda adalah perusahaan besar dengan ribuan karyawan, ada kemungkinan besar mereka memiliki struktur gaji yang ketat dan kebijakan peningkatan gaji yang terikat pada standar tertentu. Ini bisa berarti bahwa ada keterbatasan dalam seberapa besar kenaikan gaji yang bisa diberikan. Namun, jika perusahaan tempat Anda bekerja lebih kecil dan fleksibel, negosiasi mungkin lebih bersifat personal, dan ada lebih banyak ruang untuk bernegosiasi berdasarkan kontribusi individu. Selain itu, penting untuk memahami konteks keuangan perusahaan. Jika perusahaan sedang dalam masa pertumbuhan dan profitabilitasnya meningkat, peluang untuk mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar akan lebih terbuka. Di sisi lain, jika perusahaan sedang menghadapi tantangan finansial, Anda mungkin perlu menyesuaikan ekspektasi Anda atau mencari alternatif seperti bonus tahunan atau kompensasi non-tunai lainnya. Ketika Anda memahami posisi perusahaan, Anda bisa lebih mudah menyesuaikan strategi negosiasi Anda. Misalnya, jika Anda tahu perusahaan memiliki kebijakan ketat tentang kenaikan gaji, Anda bisa mengalihkan fokus negosiasi ke bentuk kompensasi lainnya, seperti tunjangan, jam kerja fleksibel, atau peluang pengembangan karir. Negosiasi yang baik tidak hanya berfokus pada apa yang Anda inginkan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Inilah mengapa pendekatan berbasis kolaborasi seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pendekatan konfrontasional. Alih-alih menuntut kenaikan gaji, Anda bisa membingkai permintaan Anda sebagai cara untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Pendekatan berbasis kolaborasi dimulai dengan menghargai perspektif lawan bicara Anda. Dalam hal ini, penting untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh HRD atau atasan Anda.
Mereka mungkin memiliki alasan mengapa mereka tidak bisa memberikan kenaikan gaji sebesar yang Anda minta, atau mungkin ada kebijakan internal yang menghambat kenaikan gaji pada saat itu. Dengan mendengarkan dan memahami tantangan mereka, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai situasi perusahaan dan bersedia mencari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, gunakan bahasa yang bersifat membangun dan fokus pada solusi. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Saya ingin gaji saya dinaikkan karena saya merasa tidak cukup dihargai." Anda bisa mengatakan, "Saya percaya kontribusi saya pada proyek X dan Y telah membawa hasil yang signifikan bagi perusahaan. Saya ingin mendiskusikan bagaimana hal tersebut bisa tercermin dalam kompensasi saya." Dengan pendekatan ini, Anda mengarahkan percakapan pada kontribusi yang telah Anda buat dan bagaimana perusahaan bisa menghargainya. Kolaborasi juga berarti fleksibilitas dalam negosiasi. Jika perusahaan tidak bisa memberikan kenaikan gaji yang signifikan saat ini, Anda bisa mendiskusikan kemungkinan lain, seperti bonus kinerja, peningkatan tunjangan, atau kesempatan pengembangan karir. Dengan menunjukkan bahwa Anda terbuka terhadap berbagai opsi, Anda menciptakan suasana negosiasi yang lebih positif dan memungkinkan adanya kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam negosiasi gaji, salah satu prinsip paling efektif adalah berusaha untuk mencapai solusi menang-menang. Ini berarti Anda dan perusahaan sama-sama mendapatkan manfaat dari kesepakatan yang dicapai. Salah satu cara untuk menerapkan teknik ini adalah dengan fokus pada nilai tambah yang bisa Anda berikan kepada perusahaan, alih-alih hanya fokus pada apa yang Anda inginkan. Teknik negosiasi menang-menang melibatkan pemahaman mendalam tentang kepentingan kedua belah pihak. Sebagai karyawan, kepentingan utama Anda adalah mendapatkan gaji yang sepadan dengan kontribusi Anda, sementara perusahaan ingin memastikan bahwa kompensasi yang mereka berikan sebanding dengan nilai yang mereka dapatkan dari Anda. Oleh karena itu, dalam proses negosiasi, Anda perlu menekankan bagaimana kontribusi Anda akan terus meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Misalnya, jika Anda telah berhasil meningkatkan penjualan atau mengurangi biaya operasional, sampaikan rencana Anda untuk melanjutkan inisiatif tersebut dan berikan gambaran tentang bagaimana kontribusi Anda akan terus berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Salah satu teknik praktis yang bisa Anda gunakan adalah anchoring, atau menetapkan titik awal negosiasi. Dalam hal ini, Anda bisa memulai dengan menawarkan angka yang sedikit lebih tinggi dari yang Anda harapkan, sambil tetap realistis. Ini memberi ruang untuk kompromi, sehingga ketika negosiasi mencapai kesepakatan akhir, angka yang disetujui tetap mendekati harapan awal Anda. Sebagai contoh, jika Anda berharap mendapatkan kenaikan 10%, Anda bisa membuka dengan angka 12 hingga 15%, sehingga ketika dilakukan penyesuaian, Anda tetap mendapatkan kenaikan yang diinginkan. Selain itu, hindari pendekatan yang terlalu keras atau ultimatum, seperti, "Jika saya tidak mendapatkan kenaikan ini, saya akan keluar." Pendekatan seperti ini cenderung menciptakan suasana negosiasi yang defensif dan bisa membuat proses negosiasi gagal. Sebaliknya, fokuslah pada membangun hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Ketika kedua belah pihak merasa dihargai dan didengarkan, hasil negosiasi biasanya lebih positif dan bertahan lama. Cara Anda menyampaikan permintaan dalam negosiasi sangat mempengaruhi bagaimana atasan atau HRD akan merespons. Bahasa yang profesional, positif, dan berbasis fakta adalah kunci untuk memastikan bahwa permintaan Anda diterima dengan baik. Berikut beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan saat negosiasi. Berdasarkan riset pasar dan kontribusi saya selama setahun terakhir, saya percaya bahwa kenaikan gaji sebesar X adalah refleksi yang tepat dari nilai yang saya bawa ke perusahaan. Saya sangat menghargai kesempatan untuk berdiskusi tentang gaji saya. Saya merasa kontribusi saya terhadap proyek A dan B telah memberikan dampak positif, dan saya ingin mendiskusikan bagaimana hal tersebut bisa tercermin dalam kompensasi saya. Saya memahami bahwa ada beberapa keterbatasan dalam anggaran perusahaan saat ini. Apakah ada opsi lain, seperti bonus atau tunjangan tambahan, yang bisa kita pertimbangkan sementara ini? Dalam negosiasi gaji, Anda akan berhadapan dengan dua pihak yang memainkan peran penting, HRD dan atasan langsung. Kedua pihak ini memiliki peran berbeda dalam proses negosiasi,
Sehingga Anda perlu menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan siapa yang sedang Anda ajak bicara. Meskipun tujuan Anda tetap sama, mendapatkan kenaikan gaji yang layak, cara berkomunikasi dan pendekatan yang Anda gunakan harus disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. HRD, atau Human Resources Department, biasanya berperan sebagai mediator dalam proses negosiasi gaji. Mereka tidak selalu memiliki otoritas penuh untuk memutuskan, tetapi mereka berperan penting dalam menilai apakah permintaan Anda sesuai dengan kebijakan perusahaan dan anggaran yang tersedia. Karena itu, saat bernegosiasi dengan HRD, penting untuk memahami perspektif mereka dan bagaimana mereka bekerja. Satu hal yang perlu diingat adalah HRD seringkali lebih berfokus pada standar perusahaan dan keadilan internal. Mereka akan membandingkan gaji yang Anda minta dengan gaji karyawan lain yang memiliki posisi atau tanggung jawab serupa. Oleh karena itu, saat berbicara dengan HRD, Anda perlu mempersiapkan data yang menunjukkan bagaimana kontribusi dan keterampilan Anda membedakan Anda dari karyawan lain. Sertakan angka-angka konkret, seperti prestasi Anda yang dapat diukur secara kuantitatif, misalnya, peningkatan pendapatan, penghematan biaya, atau peningkatan efisiensi. HRD juga memperhatikan anggaran perusahaan, sehingga penting untuk menjaga fleksibilitas dalam negosiasi. Jika permintaan Anda terlalu tinggi untuk disetujui dalam bentuk kenaikan gaji langsung, Anda bisa membuka diskusi tentang bentuk kompensasi lain seperti bonus kinerja, tunjangan, atau fasilitas tambahan. Dalam banyak kasus, HRD dapat menyetujui paket yang mencakup berbagai elemen non-tunai yang memberi Anda keuntungan lebih besar secara keseluruhan. Selain itu, karena HRD memiliki pandangan jangka panjang tentang pengelolaan tenaga kerja, cobalah menyoroti bagaimana kontribusi Anda di masa depan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Tunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk terus berkembang dan meningkatkan kontribusi Anda. Ketika HRD melihat bahwa Anda adalah aset jangka panjang yang dapat terus tumbuh bersama perusahaan, mereka mungkin lebih bersedia mendukung kenaikan gaji yang Anda minta. Berikut adalah beberapa tips dalam negosiasi dengan HRD. Jangan emosional. Tetaplah profesional dan berbicara berdasarkan data. Emosi tidak akan membantu, dan HRD cenderung lebih merespons argumen berbasis fakta. Pahami kebijakan perusahaan. Sebelum bertemu dengan HRD, pahami kebijakan perusahaan mengenai kenaikan gaji. Ini akan membantu Anda membuat permintaan yang realistis. Siapkan alternatif. Jika HRD menolak kenaikan gaji yang Anda minta, pastikan Anda memiliki alternatif seperti peningkatan tunjangan atau jadwal promosi yang lebih cepat. Atasan langsung Anda mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap negosiasi gaji Anda dibandingkan HRD. Mereka adalah orang yang bekerja langsung dengan Anda dan lebih memahami kontribusi Anda secara spesifik. Namun, meskipun mereka mungkin setuju dengan permintaan Anda, mereka tetap perlu bekerja sama dengan HRD dan pihak manajemen lainnya untuk mendapatkan persetujuan akhir. Ketika berhadapan dengan atasan, pendekatan yang paling efektif adalah berbasis pada kinerja. Atasan Anda ingin melihat bagaimana Anda telah berkontribusi terhadap keberhasilan tim dan perusahaan, serta bagaimana Anda dapat terus menambah nilai di masa depan. Saat Anda mendiskusikan gaji dengan atasan, fokuslah pada hasil nyata yang telah Anda capai. Misalnya, jika Anda berhasil memimpin proyek yang menghasilkan pendapatan baru atau meningkatkan efisiensi tim, sampaikan data tersebut secara jelas dan objektif. Satu hal penting dalam negosiasi dengan atasan adalah menjaga hubungan profesional dan saling menghormati. Bahkan jika atasan Anda tidak setuju dengan kenaikan gaji yang Anda minta, menjaga komunikasi yang positif akan membantu Anda mempertahankan hubungan kerja yang baik. Pada akhirnya, atasan Anda mungkin bisa menjadi pendukung utama Anda dalam proses negosiasi. Jadi pastikan Anda memperlakukan negosiasi ini sebagai diskusi terbuka dan konstruktif. Selain itu, tanyakan kepada atasan Anda tentang kesempatan pengembangan karir di masa depan. Jika saat ini mereka tidak bisa memberikan kenaikan gaji yang signifikan, Anda bisa mendiskusikan kemungkinan untuk mendapatkan promosi atau mengambil peran yang lebih besar di masa depan. Atasan Anda mungkin bisa memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan karir Anda, yang pada akhirnya bisa menghasilkan gaji yang lebih tinggi. Beberapa tips untuk negosiasi dengan atasan. Jadilah solutif.
Jangan hanya datang dengan masalah, gaji yang dirasa kurang, tetapi juga tawarkan solusi seperti pengembangan keterampilan atau peran baru yang bisa menambah nilai bagi perusahaan. Jangan buat ultimatum. Ultimatum seperti, jika saya tidak mendapatkan kenaikan gaji, saya akan keluar, bisa merusak hubungan kerja. Sebaliknya, ajak diskusi untuk mencari solusi bersama. Bangun hubungan jangka panjang. Ingat bahwa atasan Anda mungkin akan terus menjadi bagian dari perjalanan karir Anda. Pastikan hubungan Anda tetap baik meskipun negosiasi tidak berjalan sesuai harapan. Tidak semua negosiasi berjalan lancar, dan seringkali Anda akan menghadapi tantangan dan keberatan, baik dari HRD maupun atasan. Penting untuk tidak patah semangat ketika menghadapi penolakan atau kompromi yang tidak sesuai harapan Anda. Jika permintaan gaji Anda ditolak, tetap tenang dan tanyakan alasannya. Apakah masalahnya ada pada anggaran perusahaan, kebijakan internal, atau performa Anda yang dianggap belum cukup untuk kenaikan gaji? Mendapatkan umpan balik ini sangat penting untuk merencanakan langkah Anda selanjutnya. Setelah mendapatkan umpan balik, Anda bisa menyusun rencana aksi yang lebih baik. Misalnya, jika alasan penolakan terkait dengan performa, Anda bisa meminta tinjauan ulang dalam 6 bulan setelah meningkatkan kinerja. Jika alasan penolakan karena kebijakan anggaran, Anda bisa menanyakan apakah ada bentuk kompensasi lain yang bisa Anda dapatkan sementara waktu, seperti bonus atau tunjangan tambahan. Selain itu, tetaplah terbuka terhadap kompromi. Mungkin Anda tidak mendapatkan kenaikan gaji sebesar yang Anda harapkan, tetapi Anda bisa mencapai kesepakatan tentang tunjangan tambahan, fleksibilitas kerja, atau peluang promosi di masa depan. Ingatlah bahwa negosiasi adalah proses dua arah, dan kadang-kadang hasil terbaik melibatkan kompromi dari kedua belah pihak.